Kami datang kepadamu untuk mendengarkan suara hati Engkau. Biar Engkau berbicara. Disitulah kami makin diteguhkan. Disitulah kami diberikan beban. Disitulah kami diberikan kuasa. Ketika kami jauh daripadamu, disitulah kehilangan kebijaksanaan di dalam hidup ini. Akhirnya kami jatuh dan hidup di dalam dunia yang bengkok ini. Jangan biarkan kami seperti itu, Tuhan. Lihatlah kondisi kami hari ini. Apa yang terjadi? Apakah kami dekat dengan Engkau? Apakah kami jauh daripadamu? Bangkitkan kami, pulihkan kami. Ketika ibadah hari ini, kuasa-Mu menaungi kami. Anugerah kekuatan-Mu mendorong kami. Kami percaya segala yang jahat Engkau hancurkan, Engkau patahkan dengan darah Yesus Kristus, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat Tuhan, baik yang di dalam offline ini maupun yang secara online. Hamba memohon kepadamu, curahkanlah berkat atas mereka dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali dan boleh beribadah kembali, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Baik, pada bulan ini tetap kita berbicara tentang pelayanan. Hari ini bagaimana kita berbicara mempersiapkan seorang pelayan Tuhan. Bagaimana mempersiapkan seorang pelayan Tuhan. Kita buka Matius 10, 1-4. Kita akan baca bersama-sama secara bergiliran. Matius 10, 1-4 saja. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama 12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Timotius pemungut Yakobus anak Selfius dan Tadeus, Simon anak Selot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Markus 3 ayat 13. Hal yang sama, bagian yang paralel, yaitu Markus 3 ayat 13 saja. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Markus 3 ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil. Dalam teori manajemen di mana saja di seluruh dunia, ketika menetapkan akan seorang manajer dalam suatu perusahaan, maka ada tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tahap pertama ketika mereka sedang melamar kerjaan. Disitulah sang pemimpin perusahaan itu melihat latar belakangnya, melihat pengalaman kerjanya, melihat akan kehidupannya, diwawancara.
itu belum tahu kerjanya bagaimana. Hanya ketemu, oke, dipanggillah mereka. Beberapa orang tahap kedua, banyak orang dikumpulkan masuk di dalam suatu perusahaan, menjadi karyawan yang biasa, bagian penampakan, bagian peser-peser dus, bagian bersih-bersih, bagian lihat barang-barang dan seterusnya. Waktu saya kerja di Samsung, ada sekian belas orang, hampir 20 orang. Kita diterima, kemudian kita dimasukkan ke dalam berbagai bidang. Saya dimasukkan ke dalam bidang lihat-lihat, yaitu bidang quality control. Itu tahap kedua, mereka masukkan kita di sana. Tahap ketiga, lalulah orang-orang yang ada di sana dilihat kesungguhan mereka bagaimana, kerjanya mereka bagaimana, konsisten atau tidak, komitmen atau tidak, jujur atau tidak, mau bekerja atau tidak, serius atau tidak, rapi atau tidak. Di sana kelihatan. Saudara, manajer quality control saya berkata, ketika melihat saya bekerja di sana, maka dia berkata, nanti kamu akan menggantikan saya dalam beberapa bulan ini. Ketika saya skripsi robotik bawah laut di bidang perusahaan Nippon Electrical Company, dia waktu itu memegang di Indonesia, dia juga memegang itu CDMA. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya sedang lihat di sana, teliti di sana, pas ada orang Jepang datang, tangan kanan pimpinan Indonesia. Dia saya kerja, nggak tahu, saya kenal, saya senyum, saya kerja, saya lihat, saya teliti satu-satu. Langsung dia teliti saya selama 2 hari. Saya tidak kenal, saya tidak ngomong sama dia, saya cuma senyum. Saya tanya siapa? Oh, saya tanya sama orang Indonesia, bagian pimpinan saya di Telkom. Siapa? Oh, tangan kanan dari direktur net Jepang di Indonesia. Di hari ketiga dia panggil saya, Chandra sini. Ya, pakai bahasa Inggris sedikit, Indonesia sedikit. Kenapa? Nanti kamu kapan lulus? Tahun 93 sudah. Oke, nanti kamu ke Jakarta ketemu pimpinan saya. Kenapa? Ya, saya lihat kamu bisa kerja di tempat kami. Saya ke Jakarta. Saudara, itulah yang ketiga, tahap ketiga, dilihat. Baru yang keempat, dipilih, ditetapkan menjadi manajer. Saudara, di bagian quality control, manajer bagian finishing, bagian logistik, manajer di bidang transportasi dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, rumusan di atas, rumusan teori manajemen di atas di dunia ini sudah ada di abad pertama. Sudah ada di dalam sejarah dunia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika memilih, menetapkan orang-orang yang akan melayani Dia. Yang akan ditetapkan menjadi murid-murid Kristus yang khusus dalam pelayanan. Baik kita lihat bagian yang sudah kita baca. Di sana di dalam Matius pasal 10, bagian yang kita baca adalah tampilkan itu penetapan menjadi murid-murid, penetapan menjadi rasul-rasul yang disebut sebagai pelayan Kristus. Itu penetapan. Tapi saudara, pasal-pasal sebelumnya, pasal 4,
Coba tampilkan ayat 18 sampai 20 sedikit-sedikit. Kita tidak baca pasal 4, 18 sampai 22. Itu menjelaskan Tuhan memanggil orang-orang. Coba kita lihat pasal berapa itu? Pasal 4 ayat 19 saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, di sini berarti Tuhan memanggil orang-orang. Ayo orang-orang, kumpul. Bukan berarti menjadi murid Kristus, belum. Ayo kumpul. Belum, itu belum menjadi murid Kristus. Tetapi saudara, di dalam ayat 14 sudah kumpul. Ayo kumpul semua. Baru mereka berkata, ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikut aku, ajakan untuk mengikuti dia, bukan melayani. Belum melayani. Ajarkan itu kepada banyak orang untuk ikut Yesus. Nah, kalau kamu mau ikut aku, nanti aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Itu menjadi seorang pelayan, menjadi murid Kristus. Tapi kan belum future. Saudara, jelas saudara, di dalam hal ini ada masa, ada waktu. Panggilan mengikut Kristus kepada banyak orang untuk ditetapkan menjadi pelayan Kristus. Kemudian ada masa lagi, setelah mau ditetapkan jadi pelayan, baru diutus. Itu pasal 10 ayat 1 sampai 4 kita baca, itu penetapan mereka menjadi pelayan Kristus bagi orang-orang yang mau ikut Yesus. Pasal 10 ayat 16 sampai 42 itu pengutusan bagi mereka yang ditetapkan menjadi pelayan Tuhan. Sekarang ada pertanyaannya, pertanyaannya, kenapa ada waktu jeda ini antara pemanggilan orang-orang, kemudian ada ikut Kristus, kemudian dalam ada waktu lagi ditetapkanlah, kemudian ada jeda lagi diutus. Kenapa ada seperti itu? Nah, ada pertanyaan begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang Tuhan memberikan waktu tenggang antara pemanggilan menjadi pengikut Kristus sampai penetapan seorang menjadi pelayan Kristus, penjala manusia itu. Maksudnya apa? Saudara, Tuhan panggil orang-orang ikut. Setelah ikut, pasti orang-orang yang kumpul itu, yang ikut itu pasti tidak semua kan, betul kan? Sebagian inilah yang mau ikut Tuhan, ya ikut dia, ikut Tuhan Yesus. Sebagian inilah yang dilihat Tuhan, yang diperhatikan Tuhan, yang diajarkan Tuhan kepada mereka, yang diujikan kepada mereka, kesetiaan mereka, kesungguhan mereka, dan sebagainya. Ini yang dilihat, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Setelah Tuhan Yesus melihat, meneliti orang-orang yang ikut aku, barulah di sana ditetapkan menjadi pelayan. Saudara, kalau kita mau melihat lagi di dalam Kisah 6:1 sampai 3 kita baca. Kisah 6:1 sampai 3. Pada masa itu, udah, Kisah pasal 6 ayat 1 sampai 3. Pada masa itu, ketika jumlah murid-murid bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang
Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani kerja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terbaik, yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Coba kita lihat bagian ini. Kita lihat bagian ini. Di mana orang-orang itu ditetapkan menjadi diaken, menjadi pelayan diakonia. Adalah dipanggillah orang-orang yang apa? Terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Sebelum dipilih, mereka tentu sudah melihat siapa yang penuh dengan roh hikmat itu, siapa yang punya hikmat, siapa yang punya penuh dengan roh, siapa yang terkenal baik. Dilihat. Bagi orang-orang yang sudah waktu itu bersama-sama dengan para rasul-rasul, pada waktu itu bersama-sama dengan para rasul, kemudian ada masalah. Kemudian rasul itu berkata, ayo kita pilih untuk para diakonia. Ayo kita pilih yang tiga kategori itu. Kamu kan sudah lihat siapa-siapa nih. Dipilihlah berapa orang itu? 7 orang. Inilah yang perlu kita perhatikan. Diberi tugas yang kecil bisa enggak? Diberi tugas yang kecil bisa enggak tanggung jawab? Bisa enggak setia? Dilihat itu. Bagaimana keluargamu dan sebagainya. Saudara, hal ini Yesus mengajarkan kepada kita. Sebelum memanggil seseorang menjadi pelayan Tuhan, kita harus mempersiapkan pelayanan itu. Kita bersama-sama pelayanan. Ya, kita pelayanan. Ayo Sony, ayo Santi, ayo Jud, ayo Resa. Semua dipanggil. Mana ada yang tidak pernah bantu sepanggil kalian? Dipanggil semua. Oh tahu, ada yang tidak mau, ya tidak apa-apa. Ada yang tidak mau, tidak apa-apa. Ada yang separuh-separuh, tidak apa-apa. Sama dengan tulis memanggil orang mau ikut dan setelah, tidak mungkin semua. Nah, ada orang akhirnya menjadi orang-orang yang terus bersama-sama melayani. Oh, disitulah kita bisa melihat, oh kamu itu setia, kamu itu bisa diandalkan, kamu itu bisa bertanggung jawab. Hal yang kecil aja kamu sudah. Oh, pemimpin berkata, tapi orangnya selalu melawan pemimpin, tidak mungkin dipilih. Pemimpin melihat, tapi orang-orang yang bersama dengan pemimpin itu meremehkan pemimpin itu pasti tidak dipanggil untuk berlayar bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah ada waktu tertentu kita melihat hal itu. Saudara yang kita melihat ketika memilih diaken GPNII Denpasar, Musa memilih dan bergumul siapa-siapa yang bisa bersama-sama dengan Musa di dalam membangun gereja ini, pelayanan Tuhan. Sudah sekian lama melihat mereka berdoa bagaimana, melihat mereka ibadah bagaimana. Yang jarang ibadah pasti tidak akan dipanggil menjadi diaken. Yang tidak komitmen pasti tidak akan dipanggil menjadi diaken. Tahun lalu, bulan Maret yang lalu sudah ditetapkan untuk menghadiri langsung menjadi membangun diakonia, membangun diaken. Sudah di tangan saya itu MD pasti jadi ketua. Gak ada yang lain. Mungkin tahun lalu kalau dipanggil
Mungkin banyak yang belum bersedia, tetapi sekarang sudah bersedia. Ya begitulah, itu sudah saya Musa melihat hal ini dan Musa hubungi rekan-rekan yang lain. Saya harapkan Musa tidak salah untuk memilih orang-orang menjadi partner Musa dalam pelayanan. Saudara, ada waktu jeda sebelum ditetapkan menjadi pelayan. Saya percaya di kampus organisasi pun seperti itu, di perusahaan pun seperti itu. Untuk menjadi hamba Tuhan di training pas sampai 5 tahun. Untuk menjadi guru sekolah minggu apa langsung jadi tidak. Di training dulu, tahu sungguh benar-benar menjadi guru. Kelihatan dari sana, dilatih. Saudara, jangan bilang, oh dosa training-trainingan, dosa dilihat. Siapa bilang? Dan sana kita lihat hati bagaimana, secara kerjanya, hormatnya bagaimana, responnya bagaimana. Kemarin saya bertemu dengan pemain pingpong bersama Pak Wali Kota, bersama Ketua Bapeda Provinsi Bali, Badan Perencanaan Anggaran Provinsi Bali. Di sana kita melihat pemain-pemain nasional Bali bukan pemain namanya, bukan pemainnya, bukan bermainnya, tapi yang bentuk itu karakter, etika, bagaimana tidak sombong. Mereka cerita bagaimana tidak sombong, bagaimana mereka menghormati atasan, bagaimana mereka menghormati pelatih, bagaimana mereka menghormati pengurus PNS kota dan pasar. Itu penting. Ada kerendahan hati satu dengan yang lain pemain-pemain. Itu yang akan dibentuk. Sekarang mereka lihat ya, untuk pemain-pemain kota dan pasar. Pak Wali yang lihat. Mana ada 3 pemain Denpasar yang datang. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, ini penting. Belajarlah untuk dilatih, untuk dididik, dipersiapkan dari sana tahu orang-orang tahu. Yesus pun melakukan itu, dan kita harus melakukan itu. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 6, di sana dikatakan untuk menjadi diaken, janganlah orang yang baru bertobat, supaya jangan sombong dan kena mana. Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ya. Kenapa orang yang baru bertobat dan boleh dipilih menjadi pemimpin di dalam bergereja, di dalam melayani Tuhan? Misalnya gini, si A datang baru setengah tahun, oh bagus, langsung ketua pemuda, oh tidak. Oh dia itu doa, dia ibadah rajin setengah tahun, agar pemuda tidak. Apalagi tidak doa, apalagi tidak ibadah, mau melakukan ketua, jangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab akan karena dia belum tahu sistem pelayanan bagaimana, konsep pelayanan bagaimana, hati seorang hamba itu bagaimana, dia belum tahu. Orang yang menjadi Kristen yang 2 tahun aja belum tentu mengerti soal-soal seperti ini, belum tentu. Apalagi dia ibadah cuma 1 tahun 1 kali, ibadah seminggu sekali, dan mana doa, ada ikut PA, ada ikut seminar. Percaya, dia tidak akan, masih belum bertumbuh walaupun 2 tahun. Biar tiap hari, tiap minggu dia beribadah, belum. Percaya 100%.
itu mereka yang baru bertobat tidak boleh diberikan pelayanan supaya tidak salah. Setelah Yesus melihat murid-murid, setelah melihat orang-orang itu yang ikut dia, maka diutuslah. Tidak heran pelayanan mereka luar biasa. Walaupun pertama-tama setelah ditetapkan ada yang mengecewakan Tuhan, ada yang ditegur Tuhan, yang tentu itu dalam bimbingan Tuhan juga dalam pelayanan. Setelah kalian ditetapkan menjadi diaken, ya Pak Musa tahulah ada yang kurang. Musa akan ingatkan itu kembali. Setuju MD kedua? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa percaya kalian masih muda, kalian belum pengalaman menjadi diaken. Tapi Musa bermimpi kalian menjadi diaken. Tapi kalian belajar untuk hal itu, mau diajar, mau dibimbing, mau diarahkan untuk hal-hal seperti itu. Saudara, murid-murid setelah dididik, dilatih lagi menjadi seorang pelayan di dalam pelayanan Tuhan, hanya luar biasa. Di dalam bagian pertama ada waktu. Oke, tadi kita sudah baca di dalam Markus pasal 3 ayat 13. Yesus naik ke atas gunung untuk apa? Sebelum menetapkan mereka menjadi seorang pelayan Kristus, murid-murid Kristus. Kemudian dia naik ke gunung atas bukit itu apa? Untuk apa? Berdoa, memperkumpulkan. Di dalam Markus berdoa semalam-malaman sebelum memilih murid-muridnya. Apa artinya? Di dalam bagian ini Markus ingin menunjukkan kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus ketika memilih akan murid-muridnya, memilih orang-orang menjadi pelayan Kristus. Tentu ini hal yang penting, saudara. Tentunya dari sudut kemanusiaan, Yesus meminta petunjuk daripada Allah Bapa untuk menetapkan 12 murid itu. Oleh sebab itu dia bergumul dan bergumul dengan Allah. Hal yang penting, saudara. Ketika Musa memilih para diaken, sudah bukan 1 tahun lagi di dalam bergumul, berdoa untuk hal itu. Ya, saudara, inilah yang penting. Karena ada satu panggilan yang khusus untuk kita. Nantinya kalian akan memilih pengurus pemuda remaja. Tolong di-share di grup dulu. Ayo kita doa untuk siapa-siapa menjadi pengurus. Musta ngomong dia tolong share hal itu. Ibu-ibu juga akan dipilih, ditetapkan untuk menjadi pengurus komisi wanita. Berdoa. Oh, sedikit aja kalau ibu-ibunya 5 orang. Gampang loh, gampang ya. Tetap berdoa. Tuhan memberikan kita 5, tetap ikutin aturan main yang diajarkan Tuhan kepada kita sebelum menetapkan pelayan Tuhan, yaitu berdoa. Ini dasar yang penting. Oh ya, kita ibadah jam 9 misalnya. Lalu itu ibadah langsung main. Oh, tidak bisa. Saudara Markus Henry, seorang teolog yang terkenal, mengatakan demikian, bahwa para pelayan-pelayan Tuhan harus diteguhkan dengan doa yang sungguh-sungguh, yang mendalam dari sang pemimpin.
supaya mereka mendapat, ketika mereka diteguhkan menjadi pelayan, mereka dicurahkan Roh Kudus, kekuatan dalam pelayanan. Nah, ini penting. Sekali lagi mau sepadatkan, seorang teolog terkenal nanti saya berkata, para pelayan-pelayan harus diteguhkan dengan doa yang sungguh-sungguh, yang mendalam dari sang pemimpin, supaya mereka mendapat pencurahan Roh Kudus, kekuatan, anugerah dari Tuhan di dalam melayani Tuhan. Artinya apa? Ketua pemuda remaja MD sekarang jadi ketua majelis, tak mungkin jadi ketua pemuda. Nah, di situ MD berdoa untuk generasinya, siapa-siapa yang akan menjadi pengurus didoakan. Komisi Wati siapa ketuanya itu? Ya, kalian berdoa untuk hal itu. Bukan hanya Musa yang berdoa untuk komisi wanita pemuda sekolah minggu, tapi kalian juga berdoa untuk itu. Ya pasti Musa akan mendoakan. Kita bersama-sama mendoakan hal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali. Sebenarnya ada satu poin lagi, tapi saya pikir waktunya sudah cukup. Kalau bisa usahakan waktunya tidak panjang-panjang sekarang. Yang penting poin utamanya. Poin pertama, Yesus memilih orang itu, dipanggilnya orang-orang menjadi pengikut Kristus. Baru di situ Tuhan melihat melihat kesungguhan mereka, ditetapkanlah menjadi pelayan Kristus. Kita belajar seperti itu. Yang kedua, sebelum menetapkan, mari kita bergumul dengan Tuhan. Mari kita bergumul supaya Tuhan memberikan hikmat siapa-siapa orang yang akan dipilih, yang terpilih melayani Tuhan. Jadi kita bisa, jangan berpikir dosa gampang. Loh, kita ini nggak tahu dia kedepannya bagaimana. Betul. Yang penting kita sudah berserah kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Semua perkara kita bawa kepada Tuhan. Orang-orang yang dipilih, nantinya dia mudah setia, akhirnya dia menghilang begitu saja secara kita terjadi. Itu tidak terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang. Ya saudara, ya kalau sudah terjadi begitu ya gak apa-apa. Itu memang karakter orang itu. Oke, berarti kita sudah bawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Dia punya karakter seperti itu, ya sudah. Kita lihat dia setia, tapi ujung-ujungnya karakter seperti itu ya gak apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar tentang hari ini. Ya Tuhan menolong kita, memimpin kita. Orang-orang yang dipilih menjadi pelayan di GPB Denpasar makin hari makin lebih baik, makin setia, komitmen, tanggung jawab, sungguh-sungguh. Saya percaya, saya selalu doa sama Tuhan, Tuhan saya percaya para diaken kita akan menjadi motor dalam gereja kita, menjadi panutan, menjadi teladan dalam ibadah, dalam doa, dalam penginjilan. Saya percaya gereja ini akan maju dengan tangan-tangan para diaken yang pertama. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan dengan baik.
Kami belajar daripada Engkau Tuhan Yesus, supaya orang-orang menjadi pelayan Kristus, benar-benar nantinya pelayan yang berhasil, yang membangun gereja-Mu, di mana Engkau bawa kami di GPMI ini. Bapa, pakai kami semua, bentuk kami semua, mau dilatih, mau diajar, mau dibimbing. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau berkati kami, supaya kami menjadi alat, seperti murid-murid Kristus yang luar biasa dipakai Tuhan. Terima kasih, berkatilah jemaat-Mu dalam melayani tugas-tugas yang kita berikan kepada mereka, sebagai diaken, sebagai pengurus komisi, sebagai panitia juga nantinya mereka boleh mengerjakan dengan baik. Orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang tepat, berdasarkan bergumul dengan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, diserahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus.